Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ada beberapa kata-kata yang menurut gue tuh harusnya dilarang buat di search di Google. Soalnya awalnya tuh bikin orang penasaran sih memang. Cuma waktu kita search yang muncul malah aneh-aneh tuh teman-teman. Bahkan ada yang sampai bikin trauma loh. Entah sesuatu yang menjijikan lah, atau bahkan yang sangat-sangat disturbing ya. Penasaran ada apa saja? Hai, gue Andre, yuk langsung kita bahas. Snape Wives. Ada yang pernah tahu sama Snape Wives nggak? Sesuai dengan namanya ya, para fans film Harry Potter itu nyatanya banyak yang tergila-gila sama sosok Snape ya teman-teman. Bahkan mereka tuh ada yang sampai menjadikannya seperti dewa. Jadi dari berita-berita yang gue baca sih, orang-orang di website ini percaya kalau Snape itu hidup di dimensi lain dan menggunakan J.K. Rowling sebagai medium untuk menulis kisahnya itu. Dan dari sinilah lahir Snapeism ya, sebuah agama berbasis fiksi di mana lengkap tuh dengan doa, sumpah dan juga konsep menikahi Snape secara spiritual. Dan Snape Wives itu tuh intinya adalah nama buat para pengikutnya teman-teman. Untungnya sih kalau sekarang dicari ya udah nggak ada ya. Soalnya komunitasnya tuh sudah bubar teman-teman karena drama internal ya. Mereka berantemnya karena versi Snape siapa yang paling bener. Ada yang bilang Snape dominan lah, ada yang bilang lembut lah, ada yang pindah iman tuh ke karakter fiksi lain. Coba bayangin, pusing kan? Makanya nggak usah lah kalian tuh buka-buka kayak begituan ya teman-teman. Miasis oral. Buat kalian yang gampang banget jijian, gue saranin sih jangan pernah ya sekali-sekali nulis miasis oral di Google ya teman-teman. Sebenarnya sih itu bukan website serem ataupun apa gitu ya, tapi adalah salah satu kondisi penyakit mulut yang langka. Mungkin buat kalian bayangin aja ya, penyakit ini bikin mulut kita tuh belatungan gitu teman-teman, dan jumlahnya banyak banget. Ngebayangin aja udah jijik kan? Tapi tenang guys, jangan langsung parno megangin pipi ya. Gue lurusin faktanya sedikit nih. Kondisi ini sangat jarang terjadi sama anak muda sehat yang rajin sikat gigi. Biasanya ini tuh menyerang orang yang luka parah di mulut, lalu orang yang sakit keras yang nggak bisa nutup mulut, atau yang higienitasnya tuh bener-bener nol. Jadi nasihat dari gue tuh simpel aja sih, rajin sikat gigi dan juga flossing itu ya wajib hukumnya teman-teman. Four girls, six nostrils. Hal berikutnya yang jangan pernah kalian Google adalah Four Girls, Six Nostrils ya. Selain karena ini adalah produksi yang film biru, ditambah lagi ini tuh adalah memang sengaja dibuat untuk fetish tertentu dan juga bener-bener menjijikan. Kalian bayangin aja, ada 4 cewek nih dimana salah satunya tuh diikat di kursi dan gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan 3 cewek lainnya, mereka bakal ngeluarin ingus dan juga ludah mereka ke cewek yang diikat. Gue sih gak bisa tunjukin ya semuanya teman-teman, tapi gambarnya tuh seperti inilah intinya. Pokoknya ini tuh adalah tipe video yang bakal bikin kalian tuh nyesel seumur hidup deh kalaupun nonton nih, karena level joroknya tuh bener-bener di luar nalar manusia. Two kids, one sandbox. Apa yang ada di kepala kalian kalau ada orang yang bilang two kids, one sandbox tuh? Pasti mikirnya langsung palingan ya video anak-anak yang lagi main di taman bermain gitu kan? Tapi percayalah teman-teman, isinya sama sekali tidak seperti itu. Jadi itu adalah sebuah judul video yang sangat disturbing karena isinya tuh bikin takut semua laki-laki. Dan sebenarnya itu adalah video dewasa teman-teman dengan fetish yang bener-bener serem ya. Jadi buat gambaran aja nih, ada cewek sama cowok yang nggak pakai apa-apa sama sekali nih, dan di situ mereka ngelakuin hubungan badan. Awalnya sih kelihatan normal ya, tapi ada adegan dimana anu cowoknya tuh dimasukin pakai 2 jari. Ya kalau kalian nggak tahu, lubang pipis cowok tuh kecil banget guys, dan ini dimasukin 2 jari, coba tuh kalian bayangin. Gak berhenti di situ aja, benda-benda lain juga sempat dimasukin ke sana. Udahlah ya, gua aja merinding sendiri ini ngejelasin ya guys. Pokoknya jangan pernah dibuka lah ya. Jiggers. Awalnya gue pikir tuh jiggers ini adalah alat yang dipakai sama bartender buat nyampurin minuman gitu loh teman-teman. Cuma jangan sekali-sekali kalian search di Google ya. Soalnya ternyata ini adalah nama penyakit. Dan kalau kalian tuh masih penasaran buat nyari, gue kasih gambaran sedikit aja deh isinya tuh kayak gimana. Bener-bener menjijikan banget guys, karena kaki orang-orangnya tuh busuk semua.
Jadi, Jaggers Flea itu adalah bahasa Inggris dari kutu pasir, di mana mereka adalah serangga parasit kecil yang hidup di tanah berpasir dan juga kotor. Yang bikin horor, kutu ini tuh gak cuma menggigit lalu pergi, tapi betinanya tuh bakalan masuk ke dalam kulit manusia untuk kemudian bertelur di sana. Akibatnya apa? Bakal bikin infeksi parah dan juga pembusukan jaringan yang ujung-ujungnya bisa berakhir amputasi. Coconut crab eating bird. Ada yang pernah ngelihat kepiting kelapa nggak? Nah, mereka ini adalah kepiting darat terbesar di dunia yang beratnya aja bisa mencapai 4 kg. Dan kenapa namanya kepiting kelapa sih? Karena capitnya itu kuat banget teman-teman, bahkan bisa mecahin batok kelapa. Keren kan? Ya menurut gue sih keren banget ya. Tapi jangan pernah kalian tuh cari di Google coconut crab eating bird ya. Soalnya kalian tuh bakalan nyesel deh karena akan ngelihat kepiting kelapa ini lagi makan mangsanya mulai dari ayam sampai berbagai jenis burung. Nah prosesnya juga menurut gue sih sadis guys. Ya buat kalian yang gampang kasihan, gue saranin sih jangan pernah buat Google yang gue bilang tadi ya teman-teman. The Dancing Cat of Minamata. Kalau yang kali ini sebenarnya adalah sebuah video yang cukup mengerikan sih, dimana kalau kalian search The Dancing Cat of Minamata, bakal ada video dokumenter yang super tua. Dan ini adalah kejadian nyata ya teman-teman. Di tahun 1950-an, warga Minamata Jepang mulai sadar tuh ada sesuatu yang aneh sama kucing-kucing di sana. Mereka sering jalan sempoyongan, muter-muter nggak jelas, dan juga kejang-kejang. Masalahnya setiap kali mereka tuh ngeliat ada kucing seperti itu, keesokan harinya pasti mereka tuh langsung pada mati. Cuma setelah kucing, ternyata manusia juga nunjukin gejala yang sama. Coba, tangannya gemeter, gak bisa minum air putih, penglihatannya kabur, halusinasi, dan bahkan meninggal dunia. Gua ngeliatnya kayak orang kena rabies sih guys. Cuma semua tuh baru terungkap kalau ada pabrik di sekitar Teluk Minamata yang membuang limbah merkuri secara langsung ke lautan ya. Alur mautnya tuh seperti ini. Limbah racun itu dimakan sama plankton, lalu planktonnya dimakan ikan. Nah, ikannya tuh dimakan sama kucing dan manusia. Ya tanpa sadar racun itu perlahan-lahan menghancurkan sistem saraf mereka dari dalam ya. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama penyakit Minamata. Pokoknya kalau kalian berani Google, fotonya beneran deh bakal bikin kalian hatinya sakit nih. Karena ini adalah bukti nyata betapa ngerinya kalau manusia merusak alam. Alamnya rusak, kitanya juga yang kena batunya tuh. Nightmare Idu. Pernah kebayang nggak kalian tuh kalau AI disuruh menggambarkan mimpi buruk manusia tuh seperti apa? Nah, ada nih teman-teman fenomena viral yang disebut sebagai Nightmare Idu, di mana teknologi AI mencoba memvisualisasikan mimpi buruk ya. Pokoknya, mesin ini tuh bakal mencoba meniru seperti apa mimpi buruk manusia. Lalu dia bakal ngasih gambaran berdasarkan pola ketakutan kita. Makanya, kalau kalian tulis di Google, yang pertama kali muncul tuh adalah wajah-wajah manusia dengan bentuk yang disturbing banget. Entah mulutnya itu moncong lah, atau bahkan banyak noda-noda darahnya juga. Ya memang sih bukan jumpscare ataupun gimana-gimana, tapi menurut gue ini jauh lebih serem dan juga nggak enak aja buat dilihat sih. Top Girl. Waktu gue lagi nyari research tentang ini, ada satu hal nih teman-teman yang berhasil bikin gue tuh mual dan juga cabut dari komputer sih. Dan dia adalah Top Girl ya. Gambar ini sempat viral banget tuh di awal tahun 2000-an. Dan banyak banget bikin orang menjadi nyesel. Ya kalau sekelas dari namanya sih kedengerannya biasa aja ya. Tapi jangan bayangin cewek cantik lagi mandi estetik gitu ya teman-teman. Di foto itu ada seorang cewek di dalam bathtub dengan posisi yang agak akrobatik tuh. Dan dia, ya sorry to say nih, menyemburkan kotoran cair ataupun diare dari bokongnya secara langsung ke wajahnya sendiri. Gue sih nggak bisa nunjukin gambarnya ya, tapi gue kasih gambarnya sedikit aja deh ya. Sumpah kan, sekali ngelihat gambar kayak begini teman-teman, bayangannya tuh bakal nempel di otak dan bikin kalian tuh hilang nafsu makan berhari-hari deh. Jadi tolong banget ya dengerin peringatan ini. Cukup tahu ceritanya di video ini aja ya. Jangan pernah iseng di Google ya teman-teman. Nggak ada faedahnya deh ngeliat begituan, yang ada malah trauma.
One Man, One Basketball. Buat yang kali ini nggak kalah menjijikan sih. Jadi video ini sebenarnya cuma 13 detik yang muncul di internet di sekitar tahun 2009-an. Meskipun judulnya itu bilang guy, yang mana kita asumsikan adalah cowok, tapi isinya nggak sesederhana itu teman-teman. Yang ada di video ini adalah proses mengeluarkan sebuah bola basket dari lubang bokong seorang manusia. Ya, buang air besar aja udah kadang tuh sakit ya. Ini yang keluar beneran bola basket guys. Nggak ada cerita, nggak ada konteks, dan juga videonya cuma 7 detik doang gitu tuh. Ya, meskipun secara logika anatomi sih sebenarnya tuh mustahil bola basket full size masuk situ tanpa bikin cedera fatal ataupun robek. Jadi kemungkinan besar itu bola basket adalah ukuran mini atau properti khusus kaum fetis. Tapi tetap aja ya, visualnya bikin mata perih dan juga perut mual kan? Blue Waffles STD. Gue inget banget nih waktu SD dulu sempat ada mitos penyakit yang namanya adalah Blue Waffle. Bahkan waktu itu kita rela banget tuh buat pergi ke perpus nih dan pakai internet buat mencari tahu ini tuh apa sih sebenarnya. Soalnya gosipnya tuh ini adalah penyakit. Tapi waktu udah nyari, loh kok yang ada cuma penyesalan. Soalnya isinya cuma sesuatu yang seharusnya nggak ada di tubuh manusia guys. Iya, yang muncul malah foto organ intim wanita yang maaf aja nih bengkak, bernanah, dan warnanya biru keunguan. Bener-bener jijik dan juga aneh banget kan? Sumpah, itu tuh gambar legendaris yang bikin banyak bocah trauma makan waffle sampai besar karena visualnya menjijikan banget. Namun, kalian tuh gak perlu kasihan sama penyakit ini ya. Blue Waffle itu nyatanya 100% hoax alias palsu. Penyakit ini nyatanya gak ada sama sekali, sehingga ya cuma mitos-mitos doang di internet lah. Dari sini kita semua tahu kan kalau tujuannya ya cuma buat bikin orang yang lihat tuh jadi jijik teman-teman. The Burning Mattress. Oke, kita masuk ke kategori video yang beneran sakit dan juga bikin ngilu tuh. Judulnya adalah The Burning Mattress ya. Di video ini kalian tuh bakal melihat pemandangan horor teman-teman. Ada napi di Brazil yang diikat, lalu mulutnya disumpal, terus badannya tuh dibungkus gulungan kasur busa. Gak lama kemudian, kerumunan napi lain tuh menyiram dia dan juga membakar kasur itu. Si korban berusaha guling-gulingan tuh buat madamin api. Tapi sayangnya, ya kalian tahulah akhirnya seperti apa. Nah, yang seremnya lagi, peristiwa ini terjadinya beneran waktu ada kerusuhan penjara. Rumor kuat yang beredar sih, pembakaran ini tuh bukan random ya, tapi balas dendam pribadi. Namun sampai sekarang gak ada yang tahu pasti tuh teman-teman, kabar orang yang dibakar tuh seperti apa dan pelakunya juga siapa. Tapi please ya, jangan iseng Google istilah ini kalau kalian tuh gak kuat ngelihat orang terbakar hidup-hidup, karena visualnya bakal nempel terus di otak kalian. Fournier gangrene. Selanjutnya ada Fournier gangrene, sebuah penyakit yang memang ada di dunia nyata. Cuma lagi-lagi bentuknya tuh mengerikan banget guys. Soalnya ini tuh termasuk infeksi bakteri langka dan juga agresif yang menyerang bagian tubuh paling bawah. Jadi kayak bagian depan sama belakang itu benar-benar korengan semua gitulah. Bahkan di Google Image juga otomatis kalau kalian buka nih pasti bakal paham deh. Jadi tolong banget ya, jaga kebersihan area private kalian dan jangan pernah iseng mencari gambarnya kalau nggak mau muntah ya. Porsche Girl. Di nomor terakhir kita punya sesuatu yang disturbing banget buat di search ya teman-teman. So gue saranin jangan kalian buka sama sekali. Cukup dengerin aja penjelasan dari kita ya. Kata kunci yang nggak boleh dicari itu adalah Porsche Girl ataupun Niki Katsaros. Jadi pada tahun 2006, Niki ini meninggal dalam kecelakaan mobil waktu lagi ngebut dengan Porsche ayahnya itu. Nah justru yang bikin kasusnya serem tuh bukan hanya kecelakaannya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Foto-foto TKP-nya ternyata bocor ke internet. Semuanya begitu ekstrim sampai-sampai Niki nggak bisa dikenali lagi bentuknya teman-teman. Yang kacaunya, banyak orang yang manfaatin foto ini buat hal-hal yang tidak benar. Mereka bikin akun MySpace itu pada waktu itu, yang mana adalah akun palsu ya pasti ya, mengatasnamakan Niki yang isinya adalah foto-foto kecelakaan tersebut.
Bahkan ada yang tega coba email ke ayahnya dengan judul "Hey Dad, I'm still alive." Lalu isinya apa? Ya foto-foto itu. Nah, gara-gara teror mental ini, adik-adiknya Nicky sampai harus berhenti sekolah, yang mana adalah homeschooling, karena takut dibully pakai foto kakaknya itu. Jadi tolong banget ya, hormati keluarga korban dan juga jangan pernah cari foto-fotonya. Oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.